Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merancang budaya berakhlak dalam tugas ASN di lingkungan kerja saya, yaitu di paket pekerjaan rekonstruksi Jalan Parung Panjang Bunar, Ibu. Izinkan saya share screen. Oke, di sini topik yang akan saya jelaskan adalah mengenai merancang budaya berakhlak dalam tugas ASN di proyek rekonstruksi Jalan Parung Panjang Bunar. Di mana untuk kita sebagai ASN, membangun budaya berakhlak adalah suatu kewajiban demi pekerjaan yang profesional dan tepat mutu, pelayanan publik yang responsif, lingkungan kerja yang harmonis, sehingga budaya ini harus diterapkan dalam sikap, komunikasi, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nilai ini menekankan fokus pada kebutuhan masyarakat dan pengguna jalan. ASN harus wajib hadir sebagai pelayan publik, bukan penguasa proyek. Nilai ini menekankan bahwa setiap ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Sikap-sikap nyata yang dapat ditunjukkan yaitu adalah: pertama, memberikan informasi perkembangan proyek kepada masyarakat sekitar secara terbuka dan sopan. Yang kedua, menanggapi keluhan pengguna jalan dengan sikap tenang, ramah, dan solutif. Yang ketiga, memastikan keluhan pengguna jalan dengan sikap tenang, lalu memastikan keamanan dan kenyamanan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung, serta melibatkan warga dalam sosialisasi pekerjaan bila ada dampak yang langsung terhadap aset-aset milik warga, sehingga semua harus berlandaskan kepada masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat. Yang kedua adalah sikap akuntabel, menekankan bahwa kita harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan. Akuntabilitas menjamin pekerjaan sesuai fakta dan bisa diaudit di kemudian hari. Di sini akuntabilitas adalah kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, laporan, dan tindakan secara transparan dan sesuai aturan. Di sini ASN harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam menyusun dokumen teknis, memberikan justifikasi atau rekomendasi teknis, dan menyetujui pekerjaan. Sikap-sikap nyata yang dapat diambil yaitu pertama adalah menyusun laporan sesuai dengan keadaan aktual lapangan. Yang kedua adalah menyimpan dokumentasi lengkap terkait volume pekerjaan, hasil pengujian, dan kondisi lapangan sebelum opnam dari penyedia jasa. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas semua rekomendasi teknis, eh, atas item-item pekerjaan yang dibuat, dan tidak melempar tanggung jawab. Selanjutnya adalah menyampaikan temuan lapangan secara objektif kepada pimpinan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabel memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan sesuai spesifikasi dan sesuai dengan standar, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya adalah kompeten. Di sini menekankan bahwa kita harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri sebagai ASN. Kompetensi teknis menentukan kualitas pembangunan kita. Di sini kompetensi menuntut ASN untuk terus berkembang, untuk terus mengembangkan keterampilannya agar pekerjaan dilaksanakan dengan tepat dan profesional. Sikap-sikap nyata yang dapat dilakukan adalah memahami gambar kerja, yaitu spesifikasi teknis Bina Marga tahun 2018, serta metode persalinan yang efisien. Melakukan validasi mutu seperti uji CBR, Sencon, uji crashing test, ataupun uji lentur dari beton. Ketiga, mengikuti pelatihan teknis dalam bidang jalan dan jembatan. Yang keempat, memberikan masukan dalam rapat teknis terkait atau sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Berikut yang saya sebutkan tadi adalah rancangan-rancangan saya dari segi kompeten, dari nilai kompeten terhadap lingkungan kerja yang tempat saya bekerja. Selanjutnya itu poin harmonis, di mana membangun hubungan kerja yang positif dan sinergis sesuai dengan suasana kerja untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi. Di sini nilai harmonis menekankan untuk membangun hubungan kerja yang baik kepada semua pihak, termasuk rekan ASN, kontraktor, konsultan pengawas, maupun masyarakat, di mana memang dalam pekerjaan konstruksi yang melibatkan banyak pihak ini,
Tindakan harmonis dalam penyampaian atau dalam koordinasi memang sangat dibutuhkan demi kelancaran berjalannya suatu pekerjaan. Di sini rancangan sikap yang akan saya lakukan yaitu menjalin komunikasi terbuka, sopan dengan seluruh stakeholder proyek. Yang kedua adalah menyampaikan kritik atau korupsi terbuka secara santun dan konstruktif. Ketiga, menghindari konfrontasi saat ada perbedaan pendapat, lebih memilih jalur musyawarah. Yang terakhir adalah turut menjaga suasana kinerja yang saling mendukung, tidak tidak menciptakan kubu atau men- tidak menciptakan gosip-gosip internal. Selanjutnya loyal. Loyal di sini bersikap setia terhadap bangsa, negara, dan instansi. Loyalitas mendorong konsistensi dan integritas. Loyalitas berarti setia terhadap amanah negara dan berpegang teguh pada prinsip integritas, bahkan dalam tekanan ataupun godaan kepentingan pribadi. Di sini rancangan sikap-sikap yang akan saya lakukan yaitu satu, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan dan regulasi meski dalam situasi yang sulit. Kedua adalah menjaga rahasia dan kebijakan internal instansi dari pihak luar. Ketiga, menolak tekanan dari pihak luar yang ingin mempengaruhi keputusan teknis atau administrasi. Yang keempat adalah menunjukkan komitmen jangka panjang untuk menyelesaikan proyek dengan baik, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Selanjutnya adalah poin adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Adaptif membuat pasangan proyek tetap berjalan meski situasi berubah. Di sini, seperti yang kita tahu bahwa proyek itu berjalan secara cepat dan dinamis serta penuh ketidakpastian. ASN yang adaptif akan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut, seperti cuaca, gangguan sosial, keterlambatan material, atau revisi desain. Adaptif bukan berarti melanggar, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sini, rancangan sikap-sikap yang akan saya lakukan yaitu satu, menggunakan spreadsheet digital, Google Form, atau tools monitoring online untuk mempercepat pelaporan dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah menyesuaikan pendekatan komunikasi saat menghadapi masyarakat yang berbeda karakteristiknya. Yang ketiga adalah cepat merespon perubahan teknis tanpa menunggu institusi pulang yang memperlambat pekerjaan selama eh, selama perubahan teknis tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah kolaboratif. Di sini kolaboratif yaitu membangun kerjasama antar lintas pihak untuk hasil terbaik. Kolaborasi mendorong efisiensi, kecepatan, dan hasil saling menguntungkan, di mana kolaborasi adalah kunci dalam proyek multidisiplin seperti pembangunan jalan. ASN ASN yang baik perlu menggalang kerjasama yang efektif lintas instansi dan pihak swasta agar proyek berjalan lancar. Kolaboratif juga berarti siap memberi dan menerima masukan dalam satu tim tanpa mengutamakan ego, baik itu ego berbeda ataupun itu ego instansi. Di sini rancangan yang akan saya lakukan dari segi kolaboratif yaitu pertama adalah akan secara rutin mengadakan rapat koordinasi antara Dinas Bina Marga, kontraktor, dan konsultan setiap minggunya untuk menyatukan pemahaman teknis dan melaporkan kondisi aktual pekerjaan lapangan. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti Dishub, kepolisian dari TNI, PDAM, PLN, dan tim dan stakeholder utilitas saat terjadi interferensi dalam pekerjaan di lapangan, sehingga solusi-solusi teknis dapat cepat didapatkan. Yang ketiga adalah membantu rekan kerja menyelesaikan hambatan teknis meskipun di luar area tanggung jawab pribadi. Di sini tentu akan menunjukkan nilai kolaborasi yang sangat aktif sehingga dalam satu tim itu saling support. Yang terakhir adalah aktif membangun jaringan komunikasi lintas sektor dalam mempercepat proses perizinan ataupun penyelesaian masalah sosial. Di sini sebagai contoh itu misalnya kita akan membangun sebuah gorong-gorong untuk masyarakat. Nah, di sini saya akan mempercepat melakukan izin kepada masyarakat kepada perangkat masyarakat terdampak agar dapat merasakan manfaatnya dan pekerjaan kita pun juga dapat selesai dengan cepat tanpa harus adanya birokrasi yang rumit. Di sini untuk penutupnya adalah bahwa
Nah, bahwa budaya berakhlak bukan sekedar jargon, tapi inilah fondasi perilaku ASN yang harus kita tanamkan sejak dini, mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil. Dengan menerapkan budaya ini secara konsisten di proyek, maka kita bisa memastikan infrastruktur yang berkualitas, pelayanan publik yang responsif, lingkungan kerja yang sehat, dan pekerjaan yang sesuai dengan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Pada akhirnya, marilah kita wujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. Berikut buku pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.